Aturan diperketat, jelang Ramadan, surat edaran Yakult dianggap diskriminatif. Gak bisa buat majelis rame-rame, karena kalau rame-rame gak bisa protokol kesehatan. Ini bisa. Iya kalau akhir tahun dengan tahun baru bisa Pak Ustadz, tapi nanti kalau udah Ramadan Covid-nya datang. Saya lama juga mikir, nanti Habib Alwi itu di Bekasi, apa kita bisa rame? Bisa Pak Ustadz, tapi kita masih belum selesai dengan Covid. Ya kalau di akhir tahun nggak ada. Tapi kemarin saya maulid Masjid Tarawih, khutbah sudah 2 kali Idul Fitri di halaman rumah. Ya memang gitu. Kok bisa lama saya mikir, lama baru saya dapat jawaban. Oh berarti Covid ini mu'alaf. Dia kalau masjid datang gitu kan. Kemudian kalau ada pejabat gitu buat keramaian, ya nggak ada. Tapi kalau habaib, dia datang. Berarti Covid ini cinta Habib juga. Covid, saya rasa terbayang saya Covid itu tersenyum. Kayak rambutan dia kan. Kok ente tahu kata dia. Memang banyak kelucuan di dunia ini. Itulah namanya komedi berakhir menjadi tragedi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, karena niat kita baik. Tapi tolong jangan potong video ini. Saya nggak tahan, saya tahan. Tapi jamaah nggak tahan membaca komen-komen nanti kalau diserang buzzer. Datang nenek-nenek umur 70 tahun ke rumah. Ustadz, saya kalau membaca komen orang ngejek Ustadz, rasanya jantung saya. Nek, ini berat, biar aku aja. Allah, ya Rasulullah, tak ada tempat kami mengadu kecuali Engkau ya Allah. Tak ada tempat kami mengadu kecuali Engkau ya Rasulullah. Istajib doa'ana, kabulkan doa kami. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bibarakatil hadi Muhammad. Kenapa mesti nyebut nama dia? Kenapa nggak langsung aja ke Allah, Rabbi ighfirli, selesai? Kenapa mesti ada bibarakatil hadi Muhammad? Karena itu yang dilakukan oleh kakek nenek moyang kita Sayyidina Muhammad. Kakek moyang kita bukan Sayyidina Muhammad. Kakek moyang kita Sayyidina Adam. Para habaib keturunan Nabi. Kalau saya keturunan Nabi, tapi Nabi Adam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Pemerhati politik M. Rizal Fadila menganggap wajar surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2022 menimbulkan polemik di masyarakat. Surat edaran berisi pengetatan kegiatan ibadah tersebut diterbitkan Menteri Agama Yakult Khalil Komas jelang pelaksanaan ibadah puasa. Masalah utamanya adalah sikap inkonsistensi dan ambivalensi. Baru saja perayaan Natal, Tahun Baru dan Imlek yang boleh diadakan secara meriah tanpa pembatasan yang ketat, justru di saat mendekati bulan Ramadan, pengaturan diperketat, kata Rizal pada Senin 7 Februari. Ia menilai perasaan keagamaan umat Islam diacak-acak oleh Yakult dengan sejumlah aturan dalam surat edaran tersebut. Surat edaran tersebut antara lain membuat aturan ibadah berjarak 1 meter, ceramah jajan 15 menit, khatib atau penceramah bermasker dan face shield, hingga larangan mengedarkan kotak amal. Kemudian surat edaran juga berisi bahwa jemaah usia 60 tahun ke atas untuk beribadah di rumah saja. Masjid dianggap sebagai tempat horor penyebar penyakit, dan perenggut Jawa mendekat kepada Tuhan harus berjarak dengan menjauhkan kotak amal.
Berbeda dengan pasar, mal, dan tempat wisata masjid adalah tempat paling menakutkan di mana ibadah seperti jalan dianggap sebagai jalan menuju penularan dan malapetaka. Ujar pemerhati politik M. Rizal Fadila menganggap wajar surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2022 menimbulkan polemik di masyarakat. Surat edaran berisi pengetatan kegiatan ibadah tersebut diterbitkan Menteri Agama Yakut Khalil Komas jelang pelaksanaan ibadah puasa. Masalah utamanya adalah sikap inkonsistensi dan ambivalensi. Baru saja perayaan Natal, Tahun Baru, dan Imlek yang boleh diadakan secara meriah tanpa pembatasan yang ketat, justru di saat mendekati bulan Ramadan, pengaturan diperketat, kata Rizal pada Senin 7 Februari. Ia menilai perasaan keagamaan umat Islam diacak-acak oleh Yakut dengan sejumlah aturan dalam surat edaran tersebut. Surat edaran tersebut antara lain membuat aturan ibadah berjarak 1 meter, ceramah jajan 15 menit, khatib atau penceramah bermasker dan face shield, hingga larangan mengedarkan kotak amal. Kemudian surat edaran juga berisi imbauan jamaah usia 60 tahun ke atas untuk beribadah di rumah saja. Masjid dianggap sebagai tempat horor penyebar penyakit dan perenggut nyawa. Mendekat kepada Tuhan harus berjarak dengan menjauhkan kotak amal. Berbeda dengan pasar, mal, dan tempat wisata masjid adalah tempat paling menakutkan di mana ibadah seperti jalan dianggap sebagai jalan menuju penularan dan malapetaka. Ujar Rizal. Pemerhati politik M. Rizal Fadila menganggap wajar surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2022 menimbulkan polemik di masyarakat. Surat edaran berisi pengetatan kegiatan ibadah tersebut diterbitkan Menteri Agama Yakut Khalil Komas jelang pelaksanaan ibadah puasa. Masalah utamanya adalah sikap inkonsistensi dan ambivalensi. Baru saja perayaan Natal, Tahun Baru, dan Imlek yang boleh diadakan secara meriah tanpa pembatasan yang ketat, justru di saat mendekati bulan Ramadan, pengaturan diperketat, kata Rizal pada Senin 7 Februari. Ia menilai perasaan keagamaan umat Islam diacak-acak oleh Yakut dengan sejumlah aturan dalam surat edaran tersebut. Surat edaran tersebut antara lain membuat aturan ibadah berjarak 1 meter, ceramah jajan 15 menit, khatib atau penceramah bermasker dan face shield, hingga larangan mengedarkan kotak amal. Kemudian surat edaran juga berisi imbauan jamaah usia 60 tahun ke atas untuk beribadah di rumah saja. Masjid dianggap sebagai tempat horor penyebar penyakit dan perenggut nyawa. Mendekat kepada Tuhan harus berjarak dengan menjauhkan kotak amal. Berbeda dengan pasar, mal, dan tempat wisata masjid adalah tempat paling menakutkan di mana ibadah seperti jalan dianggap sebagai jalan menuju penularan dan malapetaka. Ujar Rizal.